warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu dengan para sabun semua alias sahabat bunda yang pastinya masih di channel YouTube yang sama, Yesi Sintawati. Oke sahabat bunda, kali ini saya mau apa ya? Kali ini saya mau berbagi tips tipis-tipis yang basic banget ya. Jadi untuk para sahabat bunda yang mungkin baru masuk ke channel ini ya, hai, salam kenal. Nah sahabat bunda yang baru mau belajar, pas banget nih. Jadi saya kali ini akan menemani dan menyemangati sahabat bunda semua. Kita belajar bareng gimana caranya mendekorasi kue. Oke, yang penasaran, just langsung disimak tips-tips berikut ini ya. Oke sahabat bunda, kali ini seperti tadi di awal yang sudah saya sebutkan ya, jadi kita akan belajar hal yang basic. Nah untuk para pemula banget yang baru mau mencoba untuk belajar mendekorasi kue, nah karena hal ini bisa menambah nilai jual ya sahabat bunda. Jadi kue-kue yang cantik, kue-kue ulang tahun itu mudah-mudahan harapannya bisa banyak orderannya nih, amin ya. Nah untuk sahabat bunda yang baru mau belajar nggak usah khawatir, yang penting adalah semangat dan niat, pasti ada jalan. Oke, nah hal-hal yang perlu disiapkan adalah selain tentunya kita sudah mempunyai resep andalan ya sahabat bunda, kita juga perlu melatih skill kita. Dengan apa? Caranya adalah dengan sering mencoba. Nah dari situ kita akan tahu nih, triknya seperti apa. Nah untuk mencoba, kalau untuk sekali dua kali mungkin bisa kita makan sendiri ya, tapi lama-lama bosen juga ya, enak juga karena terus-terusan bikin kue lagi seperti itu. Nah tipsnya adalah sahabat bunda bisa gunakan styrofoam untuk belajar. Nah di video saya sebelumnya itu saya sudah pernah tuh membagikan tips untuk mendekorasi belajar pakai styrofoam. Oke, linknya ada di sini. Kalau nggak muncul, saya akan simpan di deskripsi ya. Nah, kalau ada yang kebingungan juga gimana caranya di tempat saya tuh susah untuk mendapatkan styrofoam. Alternatifnya, gak ada alasan ya, kita bisa pakai, nah seperti ini, loyang. Pastinya punya dong ya, para bakul kue pasti punya loyang. Pakai loyang juga bisa loh untuk belajar. Nah sahabat bunda, untuk belajar saran saya bisa membeli buttercream yang instan tuh di pasaran, di toko bahan kue itu pasti banyak ya, dan harganya juga relatif murah, ada yang sekilo cuma 25.000 gitu. Jadi dan itu bisa dipakai berkali-kali untuk kita latihan. Nah untuk mencoba dengan bahan yang seminimal mungkin, seefisien mungkin, itu dia tipsnya. Gimana caranya? Langsung aja disimak. Kita langsung aja. Jadi di sini ini saya punya styrofoam. Ini kebetulan berbentuk kotak. Styrofoam ini macam-macam, ada yang bulat, ada yang bentuknya love, macam-macam ya. Biasanya untuk kue-kue pengantin yang bertumpuk-tumpuk itu juga membutuhkan styrofoam dummy. Jadi dia agar tampak terlihat besar ataupun juga bisa tahan lama ketika dipajang. Jadi dia biasanya alternatifnya itu pakai styrofoam, di atasnya baru kue yang asli. Oke, ini ukuran berapa ya? Ini tuh dummy 15x15, harganya 10.000 ya, di sini kelihatan ya. Nah, oke. Ini tinggal ditempelkan dengan lem tembak atau double tip juga bisa. Kemudian kalau saya biasanya saya lapisi dengan plastik wrapping seperti ini. Tujuannya agar nanti ketika membersihkan dari sisa-sisa buttercreamnya itu lebih mudah. Jadi si styrofoamnya ini lebih awet dan bisa dipakai berkali-kali seperti itu ya. Bentuk detailnya nanti juga bisa dilihat di yang link yang sebelumnya saya sebutkan. Oke sahabat bunda, ini alternatifnya kalau kita sulit mendapatkan styrofoam. Oke, kita pakai loyang yang ada ya. Nah agar saat mendekorasi itu mudah, jadi di sini saya gunakan lem tembak dulu di beberapa titik, sedikit aja ya, dan gak usah khawatir, ini tidak akan merusak loyang, hanya agar posisinya diem aja ya, dia nggak berubah. Berapa titik dikasih supaya saat kita mendekornya itu mudah, dia nggak gerak-gerak, nggak lari, nggak kabur kemana-mana. Oke, untuk yang styrofoam juga sama ya, dikasih lem juga agar dia posisinya tidak berubah. Oke,
tinggal kita tempel deh. Oke, kita tunggu dan nanti lanjut kita hias. Oke, ini untuk latihan aja, tapi kalau untuk kue asli usahakan lebar kue dengan alasnya itu diperbesar ya. Kalau ini kan mepet nih. Jadi kalau kuenya ukuran 20, minimal cakeboardnya itu ukuran 25 ya. Supaya enak menghiasnya. Ya. Oke, sahabat bunda, siapkan plastik segitiga seperti ini ya. Jadi buttercreamnya masukin ke plastik segitiga seperti ini. Oke, untuk pemula saran saya lakukan cara ini agar hasilnya lebih rapi. Oke, seperti ini. Tadi buttercreamnya sudah dimasukkan. Kemudian kita start dari awal dulu. Dari bawah dulu maksudnya ya. Oke. Kita ratakan bagian atasnya. Atas rapi, sekarang kita ratakan sedikit bagian bawah ya, bagian sampingnya. Jadi yang bolong-bolong itu kita tutupin, kita rata-ratain dulu. Jika sahabat bunda menggunakan gradasi warna seperti ini, merapikan. Mau berpindah ke warna lainnya, sebaiknya dilap dulu spatulanya agar bersih dan warnanya tidak bercampur gitu. Oke, ini saya bersihkan dulu ya. Dan saya rapihkan layer selanjutnya. Oh ya sahabat bunda, jika menggunakan kue beneran sebaiknya lapisi dulu untuk mengikat remahan itu tipis-tipis aja. Jadi nanti antara warna luar dengan bintik nggak akan berbintik-bintik kuenya karena ada remahan dari kuenya, maksudnya hiasannya nggak akan berbintik-bintik. Jadi dilapisin dulu tipis untuk mengikat remahan. Sekarang kita scraper ya. Saya mulai dari bagian sebelah sini. Lagi sampai hasilnya. Nah, sekarang sahabat bunda bisa
tutupi lagi, cek lagi untuk bagian-bagian yang masih bolong-bolong. Kita tambah lagi, nantinya akan kita scraper lagi. Untuk bagian atas tinggal kita tarik, tekan perlahan saja dari bagian samping ke bagian tengah. Jangan lupa spatulanya selalu dibersihkan ketika akan memulai lagi menarik dari tepi ke tengah. Sahabat Bunda, tinggal kontrol lagi ya bagian-bagian yang merasa belum puas. Silahkan diulang lagi, di scrap lagi sampai menurut kita oke. Nah, ini ada tips tambahan. Jadi untuk para sabun sahabat Bunda yang baru mau belajar, ini ada tips yang mudah yaitu dengan coklat. Jadi hiasannya dengan coklat apa aja ya? Selai coklat ditambahkan dengan minyak goreng. Nah, kemudian tinggal diremes aja nih. Jadi si coklatnya itu tidak perlu kita steam, tidak perlu kita panaskan. Ini fungsinya untuk membuat hiasan coklat leleh. Nah, tinggal digunting bagian ujungnya kecil aja. Nah, ditahan ya sahabat Bunda, dicek dulu. Tinggal kita beri hiasan di tepi-tepi kuenya. Nah, jika lelehannya itu masih terlalu kental, sahabat Bunda bisa menambahkan minyak gorengnya lagi sampai dirasa teksturnya pas untuk membuat lelehan. Nah, ini ditahan aja ya sahabat Bunda agar dia tidak terlalu melebar ke bawah. Ini memang butuh latihan, perasaan. Jadi ketika kita mendekorasi itu nggak gemeteran lagi tangannya. Nah, seperti ini cantik dan simple ya sahabat Bunda. Nah, untuk hiasan selanjutnya sahabat Bunda, jika punya spuit bisa juga bagian atasnya kita hias-hias. Ini tidak terlalu sulit ya. Oh iya, untuk sahabat Bunda yang belum punya scraper, nggak punya meja putar, seperti apa Bun? Jangan khawatir, saya juga sudah pernah membuat tutorialnya sebelumnya. Saya akan simpan linknya di deskripsi. Untuk cara buat bunga, hiasan bunga juga sudah pernah. Jadi semuanya akan lengkap, komplit saya simpan di deskripsi ya sahabat Bunda. Semoga bermanfaat. Dan tolong di-share video ini ke sahabat, teman, om, tante, semuanya, saudara, kerabat. Siapa tahu ini bisa bermanfaat buat mereka. Nah sahabat Bunda, itu tadi tips gimana caranya belajar mendekorasi dengan alat seadanya di rumah. Oke, tetap semangat. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan yang ada sekarang ini bukan menjadi halangan untuk kita terus belajar. Tetap semangat sabun para sahabat Bunda, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.